Baik, saya lanjutkan. Kemudian kami sampaikan yang berikutnya tentang perceraian terjadi karena alasan-alasan yang tentunya nanti akan dikabulkan oleh pengadilan ketika salah satu pihak, baik suami ataupun istri, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam atau perbuatan yang dilarang oleh syariat atau perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh hukum positif, misalkan kompilasi hukum Islam. Ketika salah satu pihak itu berzina, mabuk, pemadat, penjudi, ketika itu ada bukti, ya, ada yang mengetahui yang siap untuk menjadi saksi di pengadilan, dan ketika salah satu pihak mengajukan gugatan di pengadilan dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, maka alasan-alasan tersebut dibenarkan oleh undang-undang, tentunya akan dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian yang berikutnya, alasan yang nantinya akan dikabulkan oleh majelis hakim atau diterima oleh pengadilan ketika salah satunya itu meninggalkan istri, ya, ataupun suami, salah satunya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada keterangan, tanpa ada kabar, tanpa ada konfirmasi misalkan. Maka secara hukum ketika salah satu meninggalkan hitung sudah mencapai 2 tahun, ini bisa dijadikan alasan ketika nanti salah satu pihak akan mengajukan cerai talak maupun cerai gugatan di pengadilan. Ya, biasanya kalau alasannya karena ditinggalkan 2 tahun berturut-turut, ini sidang pertama langsung saksi. Jadi 1 kali sidang selesai, langsung putusan hari itu juga. Tapi kalau misalkan pisah rumahnya belum mencapai 2 tahun, maka nanti pihak lawan ataupun pihak tergugat itu masih diberi kesempatan dipanggil lagi oleh pengadilan. Sidang pertama tergugat tidak hadir, maka akan dipanggil lagi oleh pengadilan, diberi 1 kesempatan lagi. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, misalkan lebih berat itu berarti dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya, yang direncanakan misalkan, atau dia melakukan tindak pidana narkotika misalkan, itu nanti akan menjadikan hukuman terdakwa itu 5 tahun ke atas, sehingga ketika nanti istrinya mengajukan perceraian di pengadilan dengan alasan itu akan diterima oleh pengadilan. Kemudian salah satu pihak suami atau istri melakukan kekejaman dan penganiayaan. Ini ada di pasal 351, 352 dan seterusnya, ya. Baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Kekejaman ataupun KDRT lah kalau sekarang, ya, kekerasan fisik terhadap istri atau sebaliknya. Karena yang melakukan perbuatan kekerasan itu kan tidak hanya laki-laki kepada istri, ada juga istri kepada suami, kan. Kemudian mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya. Cacat ini bisa juga menjadi alasan tidak punya anak selama pernikahan, seumurnya sudah mencapai 10 tahun belum dikaruniai, itu juga bisa menjadikan suatu problem atau permasalahan di dalam rumah tangga. Kemudian terus-menerus terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Perselisihan atau pertengkaran ini kan biasanya ada permulaan dan ada puncaknya, ya. Awal cekcok ataupun awal pertengkaran itu bulan apa, tahun berapa. Kemudian puncaknya itu biasanya salah satu pihak itu sampai meninggalkan tempat tinggal bersama. Kemudian yang berikutnya adalah suami melanggar ta'liqut talak. Ini perjanjian. Ta'liqut talak itu ada di buku nikah, ada, ya. Kemudian
mengajukan perceraian alasannya karena murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Salah satu pihak yang murtad, maka ketika suami mentalak istrinya atau istri minta pegat, ya, hulu atau cerai gugat kepada suami yang murtad atau sebaliknya, maka alasan-alasan seperti ini yang saya sampaikan tadi itu dibenarkan oleh undang-undang ataupun kompilasi hukum Islam. Kemudian yang berikutnya tentang talak, ya. Talak itu apa sih? Talak ini adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Diatur dalam pasal 117 kompilasi hukum Islam. Ikrar talak itu akan dieksekusi ataupun dilakukan ketika perkara itu sudah ingkrah, ya. Hari ini putusan, jangka waktunya untuk upaya hukum itu kan 14 hari. Ketika nanti pihak yang kalah, ya, ataupun antara penggugat dan tergugat, misalkan gugatan si penggugat dikabulkan, hari ini putusan, maka jangka waktunya 14 hari. Ketika sudah lebih dari 14 hari, maka putusan dari pengadilan itu ingkrah ataupun punya kekuatan hukum tetap. Kalau sudah ingkrah, sudah punya kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut itu tidak bisa dilakukan upaya hukum. Ketika nanti dia mengajukan upaya hukum, ya, baik penggugat atau tergugat, maka upaya hukum itu nanti tidak akan diproses karena sudah habis waktunya. Talak ini adalah ikrar suami di hadapan persidangan. Tentunya nanti setelah ingkrah, ya, ada panggilan khusus kepada suami terhadap pemohon, yaitu suami, untuk mengucapkan ikrar talak. Dengan ucapannya biasanya asyhadu alla ilaha illallah 3 kali. Kemudian pada hari ini, ya, tanggal 6 Desember 2022, saya atas nama, misalkan atas nama Muhammad Ilham Eka, ya, Muhammad Ilham bin siapa, merupakan istri dari ini, telah menjatuhkan talak satu roj'i, ya, kepada istri saya yang bernama di hadapan pengadilan, di hadapan majelis hakim di pengadilan agama Kabupaten Kediri. Itu adalah merupakan ucapan ataupun ikrar talak yang diucapkan oleh suami kepada istri. Kemudian yang berikutnya, talak ini banyak sekali, ya, macam-macamnya. Yang pertama ada talak roj'i, ada talak bain sughro, ada talak bain kubro. Kubro itu besar, kalau sughro itu kecil. Kemudian ada talak sunni dan ada talak bid'ah ataupun bid'i. Bid'i itu yang tidak diperbolehkan suami ketika akan mentalak istrinya. Satu-satu akan saya perjelas. Yang pertama, talak roj'i. Talak roj'i, roj'i itu kan rujuk, boleh dirujuk kembali, ya, ketika istrinya itu sudah ditalak. Talak roj'i itu artinya talak ke-1 atau talak kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Jadi seorang suami yang mentalak istrinya, ya, istrinya sudah ditalak, hari ini suami mentalak istrinya, itu boleh dirujuk kembali ketika masih dalam masa iddah. Masa iddahnya kan 90 hari, ya. Nah, jadi istri yang ditalak roj'i itu boleh dirujuk kembali ketika masa iddahnya belum habis. Nah, terus bagaimana nanti kalau masa iddahnya habis? Maka itu perlu nikah jadid ataupun akad baru lagi. Nah, ini yang membedakan dengan talak selainnya roj'i. Yang kedua itu ada talak bain sughro. Talak bain sughro itu adalah talak yang tidak boleh dirujuk, ya. Tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Meskipun
dalam masa iddah, diatur dalam pasal 119 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Talak bain suhro ini ada talak yang terjadi qobla dukhul. Qobla dukhul itu artinya belum melakukan hubungan atau sebelum jima, sebelum kumpul. Talak dengan tebusan atau khulu, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Jadi talak bain suhro itu adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Apakah itu boleh rujuk kembali? Nah, ya boleh, tapi harus nikah baru lagi kan gitu ya. Talak bain suhro ini memang ada perbedaan dengan talak roj'i. Kalau roj'i itu dalam masa iddah itu boleh. Kalau talak bain suhro ini setelah masa iddahnya selesai ataupun dalam masa iddah, meskipun dalam masa iddah gitu ya. Artinya talak bain suhro itu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru. Jadi nikah baru lagi berarti harus akad kembali. Kemudian yang berikutnya adalah talak bain kubro. Nah ini yang besar ya. Talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya atau mantan istrinya atau bekas istrinya itu telah menikah dengan orang lain. Dan kemudian istri tersebut atau bekas istrinya itu nikah dengan orang lain, kemudian pegatan ataupun cerai ya. Ba'da dukhul, tapi kalau qobla dukhul ya enggak boleh. Artinya istri itu sudah menikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan dan masa iddahnya sudah habis. Maka nanti mantan suaminya itu boleh menikahi istrinya yang telah menikah dengan orang lain kemudian pegatan. Itu namanya muhalil namanya. Karena kenapa kok seperti itu? Karena istri itu sudah talak 3 atau yang ketiga kalinya. Kemudian yang berikutnya yaitu talak sunni. Sunni itu sunnah ya. Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan. Suami mentalak istrinya yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Artinya ketika istri itu dalam keadaan suci, itu memang yo ora apa-apa ditalakkan gitu. Makanya kan pengadilan agama itu ketika memutuskan suatu perkara gugatan itu pasti hakim akan menanyakan kepada pihak pengaju atau sebagai penggugat. Apakah penggugat dalam keadaan suci atau tidak kan gitu ya. Itu kalau pengadilan biasanya melihat terkait dengan ngitung masa iddah kan. Jadi masa iddah itu dihitung ketika dalam keadaan suci. Nah, kalau dalam perkara gugatan di pengadilan masa iddahnya itu masih belum suci ataupun masih haid, maka nanti hitungnya kalau sudah suci. Nah, ini ya, hakim itu jeli memang. Itu kaitannya dengan masa iddah. Atau haid atau tidak haid. Jadi sunnah ini, ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan suci itu sunnah. Tapi kalau suami mentalak istrinya dalam keadaan haid tidak suci, maka tidak boleh. Atau ya dalam keadaan suci itu suami tidak melakukan atau mencampuri ya, tidak istrinya tidak dijima atau dikumpuli. Setelah dikumpuli kemudian ditalak itu kan ya tidak boleh kan gitu. Jadi ada 3 bulan istri itu tidak pernah dikumpuli, tidak pernah dilakukan hubungan layaknya sama istri, kemudian suami mentalaknya itu boleh-boleh saja, sunnah. Yang penting istrinya dalam keadaan tidak haid ataupun dalam keadaan suci. Kemudian yang berikutnya yaitu talak bid'i ataupun bid'ah. Talak bid'i adalah talak yang dilarang. Dilarang itu yang haram hukumnya, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid.
Ini merupakan kebalikan dari talak sunni tadi. Dalam keadaan haid ini ya. Atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Diatur dalam pasal 112. Intinya bid'ah ini kebalikan dari talak sunni. Kemudian dalam pasal 123 kompilasi hukum Islam, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan putus ya di depan sidang pengadilan agama. Jadi untuk menghitung masa iddah ya karena perceraian, masa iddah itu ngitungnya setelah didok ya ataupun diketok palu oleh pengadilan agama. Tapi kalau secara Islam namanya masa iddah itu yang ngitungnya ketika suami itu mengucapkan ikrar talak ya, secara langsung suami kepada istrinya.